Fatimah. Waalaikumsalam. Baik Bu Fatimah, kita santai saja ngobrolnya ya Bu. Seperti Ibu ketahui, Tria merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Jadi di sini tugas Tria ada mengenai tentang supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Di sini Tria akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik ini, tujuannya di sini nantinya kegiatan ini bisa membantu Bu Fatimah nantinya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang Bu Fatimah miliki. Kegiatan pra-observasi ini Bu Tria lakukan nantinya untuk melihat kesiapan Bu Fatimah dalam melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu Fatimah lakukan di tahap observasi nanti. Baik Bu Fatimah, dari kegiatan pra-observasi ini apa sih yang Ibu harapkan? Mungkin ya pada tahap observasi ini Bu ya. Iya. Pra-observasi ini yang Ibu Fatimah harapkan itu bisa berbincang-bincang dengan Ibu, bertukar pikiran mungkin atau sharing gitu ya, pengalaman-pengalaman Ibu. Itu mungkin Bu yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Jadi di sini kita akan sharing ya Bu ya. Terus nanti akan saling tukar pikiran ya Bu ya. Semoga nanti Tria dapat membantu Bu Fatimah, dan semoga Bu Fatimah tidak merasa terbebani dan tertekan dengan kegiatan observasi besok ya Bu ya. Kalau boleh Tria tahu Bu, besok Bu Fatimah akan mengajar apa Bu? Mungkin besok kebetulan ada pembelajaran IPA. Saya akan menampilkan IPA yang topiknya itu perubahan wujud benda kalau nggak salah. Perubahan wujud benda ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan dalam RPP-nya boleh Tria tahu Bu? Boleh Bu. Mungkin tujuan pembelajaran yang sudah rencanakan yaitu mengamati melalui pengamatan dan diskusi siswa kita ini dapat menjelaskan pengertian perubahan wujud benda dan contoh-contoh perubahan wujud benda tersebut. Jadi tentang apa itu Bu ya, perubahan wujud benda ya Bu ya, dan menyebutkan contoh beberapa tentang perubahan wujud benda ya Bu. Nah tentunya di sini Bu Fatimah sudah mempersiapkan ya Bu segala sesuatu untuk melaksanakan pembelajaran besok ya Bu. Kira-kira apa saja yang telah Ibu Fatimah lakukan atau persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran besok Bu? Mungkin untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan seperti biasa RPP, LKPD maupun media maupun evaluasi dan lain-lain sebagainya. Artinya sudah ya Bu ya, sudah lengkap persiapan Ibu ya Bu ya. Nah kalau boleh Tria tahu Bu, apakah ada tidak kesulitan Bu Fatimah dalam memberikan materi pembelajaran ini nantinya kepada murid? Ya Bu Tria, sebagaimana kita ketahui kemampuan murid kita ini kan berbeda-beda Bu Tria. Seperti murid saya kelas 4, mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu saya mengadakan tes awal yakni tes diagnostik ya Bu ya. Jadi saya mengelompokkan siswa saya ini berdasarkan kemampuan mereka yang di tes diagnostik awal tersebut. Itu aja mungkin Bu Tria. Jadi melakukan tes diagnostik ya Bu ya, untuk memetakan mereka ke dalam kelompok-kelompok ya Bu. Baik Bu Fatimah, berarti jika dikaitkan dengan kesiapan belajar, berarti kesiapan belajar murid Bu Fatimah berbeda-beda ya Bu ya. Nah jika dikaitkan dengan pembelajaran yang akan Bu Fatimah berikan besok Bu, tentunya Bu Fatimah memiliki metode, strategi atau model pembelajaran untuk mengantisipasi kesiapan belajar murid yang berbeda-beda ini Bu. Bisa Ibu ceritakan sedikit sama Tria Bu? Iya Bu, rencananya besok saya menggunakan media PowerPoint, video dan gambar tentang perubahan wujud benda. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning. Secara singkatnya saya akan melakukan kegiatan pendahuluan, kan seperti itu biasanya ya Bu ya. Seperti mengucapkan salam, berdoa, mencek kehadiran siswa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan persepsi. Selanjutnya kegiatan inti menyajikan video dan membagi murid berdasarkan kelompok-kelompok mereka.
Luar biasa sekali ya Bu Fatimah. Ternyata Bu Fatimah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu untuk pembelajaran besok ya Bu. Iya. Saya di sini juga melihat Bu Fatimah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, yang ingin saya tahu Bu, bagaimana nantinya cara Bu Fatimah memastikan bahwa besok murid-murid Bu Fatimah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik, Bu. Iya, tadi lupa mungkin ya Bu ya. menyebutkan ya. Mungkin kita memastikan murid ini dulu bisa mengerjakan LKPD atau tidak. Oh gitu. Ya, berdasarkan tes diagnostik tadi lupa menjelaskan di awal ya Bu ya. Saya akan berkeliling dan memberi bantuan ke kelompok yang membutuhkan saya. Yang saya rasa untuk kelompok ini yang memiliki kemampuan tinggi, jadi nggak perlu perhatian khusus, tapi bagi siswa yang perlu banyak perlu perhatian khusus, itu harus saya lebih ke situ perhatian saya, dan itu perlu banyak memberi bantuan. Namun bagi kelompok yang kemampuan rendah, tentu saya akan memberikan perhatian khusus. Ya, perhatian khusus ya Bu ya. Jadinya ada untuk sebagian kelompok yang dengan tingkat kemampuan yang rendah, Ibu memberikan perhatian khusus yang lebih dari kelompok-kelompok lainnya Bu ya. Baik Bu Fatimah, terkait dengan pembelajaran besok, apakah masih ada persiapan yang masih kurang atau masih belum selesai Ibu kerjakan Ibu? Iya Bu Tria, saya belum selesai membuat PowerPoint untuk pembelajaran besok. Nah, kira-kira Bu, kapan Bu Fatimah akan mengerjakan atau menyelesaikan PowerPoint tersebut Ibu? Sesegera mungkin setelah wawancara ini mungkin Bu Tria. Ya. Nah, kan tadi Bu sesegera mungkin. Iya. Adakah Ibu butuh bantuan siapa untuk membantu atau menyelesaikan PowerPoint tersebut Ibu? Biasanya ada rekan guru lain yang membantu Bu. Kira-kira mungkin Bu Tria bisa membantu saya untuk membuat PowerPoint ini besok ya Bu. Ya, insya Allah ya Bu Fatimah ya. Nah, tadi Ibu kan sudah menceritakan strategi, metode, dan langkah-langkah, model yang akan Ibu Fatimah lakukan besok ya Bu. Dan persiapan-persiapan yang sudah Bu Fatimah buat. Nah, dari Ibu Fatimah sendiri nih, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu Fatimah capai dari kegiatan ini apa Bu? Atau Ibu Fatimah ingin meningkatkan dari segi apa gitu? Di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual dan profesionalisme saya ya Bu Tria ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya menyampaikan materi agar murid paham dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional saya. Berhubung murid saya yang saya hadapi ini dengan kemampuan yang beragam ya Bu Tria, terutama kelas 4 nih ya. Udah sama-sama tahu. Jadi saya butuh untuk mengembangkan area yang berhubungan dengan kemampuan sosial emosional saya Bu Tria. Iya. Jadinya di sini Ibu ingin meningkatkan area pengembangan intelektual dan profesional ya, khususnya KSE ya Bu, kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Oke, bagus Bu Fatimah. Di sini dalam meningkatkan area tersebut Bu, tentunya ada strategi yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut Bu. Boleh Tria tahu apa strateginya Ibu? Saya berusaha menyiapkan pembelajaran yang menarik mungkin bagi anak, seperti membuat PowerPoint, menyediakan video dan gambar. Selanjutnya saya juga berusaha untuk lebih rileks menghadapi anak. Yang saya lakukan memberikan ice breaking. Saya juga membedakan LKPD bagi yang akan dikerjakan masing-masing siswa berdasarkan kemampuan mereka tadi ya Bu ya. Jadi bagus sekali ya Bu Fatimah. Di sini saya menangkap bahwa Bu Fatimah sudah melakukan diferensiasi konten dengan menyajikan materi dengan berbagai media, juga diferensiasi proses ketika murid mengerjakan tugas secara mandiri atau kelompok. Dan di sini saya lihat Ibu juga sudah melakukan diferensiasi produk ketika murid mengerjakan LKPD yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan mereka ya Bu. Baik Bu Fatimah, bagus sekali. Tentunya saya akan membantu Fatimah dalam kegiatan supervisi ini ya Ibu. Semoga semua yang telah Ibu Fatimah persiapkan, rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya di sini
setelah kegiatan observasi selesai ini kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Pada nanti kegiatan namanya pasca observasi Bu. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana atau perlu diperbaiki ya Bu. Bahkan nanti di situ di pasca tersebut kita akan membicarakan rencana pengembangan diri Bu Fatimah jangka panjang. Mungkin hanya sekian Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya Bu. Satu. Ya. Halo anak-anak Ibu, apa kabarnya? Iya, anak-anak Ibu semuanya ada yang makan tadi? Atau sudah makan semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita masuk, anak Ibu seperti biasa siapkan dulu kelas kita ya. Ya, tolong ketua kelasnya disiapkan nak sebentar. Siap bro. Tegak bro. Hari mulai. Ya, nih semuanya sudah selesai berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini anak ya. Ya, semangat. Ayo, tempo konsentrasi dulu. Tempo konsentrasi. Fokus. Ya, nama pembelajaran nanti kita harus fokus. Ya, fokus ya. Ada pembelajaran kita hari ini bagaimana yang disebutkan tadi tentang perubahan wujud benda. Ya, nah Ibu, kalian tahu nggak perubahan wujud benda itu apa? Cair. Cair menjadi padat. Apa lagi? Air menjadi padat. Apa lagi? Ya. Air menjadi cair. Cair menjadi menimbun. Menguap. Ya. Itu semuanya menurut pendapat kita bersama. Nah, sekarang anak Ibu sebelum kita masuk harus tahu dulu apa tujuan kita lagi belajar perubahan wujud benda. Apa tujuannya nak? Supaya anak-anak Ibu lebih mengetahui tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda. Maksudnya pengertiannya ya, pengertiannya enak ya. Dapat mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Kedua, nanti anak Ibu bisa menyebutkan contoh perubahan wujud benda. Ya. Anak Ibu, setelah penjelasan tadi, coba mari kita lihat video yang Ibu tayangkan berikut ini anak ya. Mari sama-sama kita tonton videonya. Ya, tentang anak Ibu sudah hidup lilin semuanya? Ya, semuanya sudah punya lilin yang hidup. Anak Ibu bukannya mengamati peristiwa yang terjadi pada lilin. Apa yang terjadi pada lilin setelah kamu hidupkan, setelah kamu kasih babi. Nah, coba kamu amati bersama-sama dengan kelompok kamu. Ya, ya nak? Ya, ya nanti sudah mulai kamu sesuai dengan yang ya. Ya.
Kalian sudah semua menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Dan sekarang Ibu minta tolong kepada kelompoknya untuk menyimpulkan hasil diskusi kita tadi tentang perubahan wujud benda. Ayo, silakan. Dapat, Ibu minta tolong sama Dapat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat menyimpulkan kalau lilin dipanaskan akan mencair, tapi jika didinginkan kembali akan membeku. Oh, gitu ya Dapat. Menurut pendapatnya. Ya bagus. Untuk si Dapat tepuk tangan dulu. Ya, silakan Dapat. Terima kasih banyak. Dah, anak ibu, si Dapat menyimpulkan tadi katanya kalau lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi kalau dibiarkan akan membeku kembali. Benar atau tidak? Benar? Benar, ya betul pendapat si Dapat. Dah. Selanjutnya anak-anak ibu kita sudah berdiskusi kelompok masing-masing. Nanti anak-anak ibu kasih tugas latihan masing-masing dapat satu kertas, tolong dijawab ya nak ya. Ya sudah. Dari rangkaian pembelajaran kita tadi pagi kamu sudah menjawab pertanyaan, kemudian melakukan percobaan, apalagi menjawab hasil diskusi secara bersama-sama. Nah, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Hari ini yang pembelajaran kita itu karena kita perubahan itu. Apa yang disebut dengan perubahan itu? Ayo, seperti ini yang saya katakan. Apa nak? Perubahan itu benda. Ya, apa itu perubahan itu benda? Ayo, siapa? Perubahan bentuk dari. Ayo kita bantu satu. Perubahan bentuk benda dari. Misalnya daripada menjadi cair, cair menjadi padat, atau? Iya, contoh bendanya yang mencairkan sana tadi? Oli, apa lagi? Mentega, ya. Apa lagi namanya? Ini yang panaskan akan mencair. Coba, yang panaskan akan mencair. Jadi, perubahan itu benda adalah apa tadi nak? Dan mungkin sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Manakala ada yang pada itu yang mereka, kita mengatakan lagi besok. Ini ya. Assalamualaikum Bu Fatimah. Gimana kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah. Seperti perbincangan kita pas pra observasi kemarin ya Bu. Setelah observasi nanti ada pas kegiatan pasca observasi. Dari sini Bu dia ingin mengetahui bagaimana nanti kegiatan Ibu selama observasi pria kemarin ya. Dari percakapan kita sekarang ini Bu, apa harapan yang Ibu Fatimah dapatkan? Mungkin bisa sharing dengan Ibu apa saja kelebihan kekurangan yang sudah terlaksana kemarin ya Bu. Ya, kita sharing ya Bu Iya, ya. sharing ya. Berbagi ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu Fatimah kemarin mengajar Ibu? Kalau dari jujur dalam hati mungkin merasa grogi ya. Namun kan seiring
berjalannya mungkin bisalah menerima apa yang lama-kelamaan bisa hilang groginya, bisa jauh lebih puas. Tadi pas kemarin ya Bu ya, apa pas kegiatan observasi kemarin, apa yang di luar kebiasaan Ibu? Biasanya kan kita hanya menggunakan FPP biasa saja, tapi sekarang kan kita menggunakan modul berdiferensiasi ya, yang itu PowerPoint dan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadinya di sini saya juga melihat Bu Fatimah pas waktu kegiatan observasi kemarin melakukan hal seperti itu ya Bu. Dan murid-murid Ibu di sana saya lihat apa Bu antusias dalam pembelajaran yang Ibu Fatimah lakukan kemarin. Nah kira-kira di sini Bu apa rencana perbaikan yang Ibu Fatimah sampaikan pada tahap pra observasi kemarin, apakah sudah tercapai Bu saat ini? Mungkin sudah Bu, karena saya kemarin menggunakan media interaktif seperti PowerPoint, video dan nomor perubahan untuk benda ya. Kemudian membagi kelompok ini berdasarkan tingkat kemampuan mereka dan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan sesuai RPT yang berdiferensiasi. Berarti semuanya sudah Ibu Fatimah laksanakan ya Bu, ya, dan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya Bu ya. Baik Bu Fatimah, terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin ya Bu, kalau nggak salah dia tujuannya itu di sini murid dapat menjelaskan bagaimana pengertian perubahan wujud benda dan menyebutkan contoh dari perubahan wujud benda ya Bu. Apakah di sini menurut Bu Fatimah murid-murid sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin? Alhamdulillah sudah Bu, itu dibuktikan dengan tugas yang saya berikan ke mereka itu kan. Setelah saya koreksi, alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Ini sudah tercapai Bu, senang sekali saya mendengarnya Bu Fatimah. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di modul ajaran yang Ibu berikan tersebut sudah tercapai semuanya ya Bu ya. Menurut Bu Fatimah terkait pembelajaran yang dilaksanakan kemarin ya Bu, apa yang sudah baik dan apa pula yang perlu Ibu tingkatkan lagi Bu? Mungkin penggunaan media interaktif. Media interaktif ya Bu ya. Iya. Sudah tuh supaya anak murid ini lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran dan apa lagi supaya anak ini lebih mendalam lagi apa ya bagaimana seharusnya anak-anak ini menggunakan Gitu Bu ya. Berarti di sini Bu Fatimah merasa kurang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya. Jadi Ibu masih meraba-raba gitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Baik dari perencanaannya, prosesnya maupun evaluasinya ya Bu ya. Baik terkait dengan area pengembangan yang kemarin Bu yang ingin Bu Fatimah lakukan, pasti ada cara-cara tertentu yang ingin Ibu Fatimah lakukan agar yang jadi kekurangan tadi bisa Ibu perbaiki. Coba gitu Ibu ceritakan gitu gimana Bu? mungkin saya lebih mengikuti apa namanya tuh yang di PNM Pelatihan ya Bu ya. pelatihan mandiri ya. Ya. Kemudian belajar secara apa mungkin komunikasi di antar kelompok belajar melalui KKG atau yang secara online mengikuti pelatihan online kan. Bagus sekali ya Bu rencana Ibu mengikuti pelatihan di PMM ya Bu, terus mengikuti beberapa pelatihan ya Bu seperti KKG kita ya Bu ya. Mungkin tambahnya lagi media sosial namanya Iya, bisa media sosial ya Bu ya. sama Putri ya. Nah setelah tadi Bu saya mendengar rencana Bu Fatimah tadi Bu, saya ingin tahu kapan rencananya Bu Fatimah akan memulai target tersebut dan berapa lamanya gitu. Kalau targetnya Bu secepatnya kalau dapat tahun ini sudah selesai kan di PNM bersama aksi Natalnya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, semangat Bu Fatimah. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan Ibu targetkan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah di sini saya ingin bertanya lagi Bu, sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau siapa yang bisa membantu memotivasi Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut Ibu? Mungkin di sini memotivasi yang pertama keluarga. Ya. Ya.
baru warga sekolah, kemudian kepala sekolah tidak tertinggal di sana. Mungkin Bu Tria bisa juga ya. Insya Allah ya Bu ya, Insya Allah ya Bu. Nah dari yang Ibu Fatimah rencanakan tadi, nah Bu, apakah Bu Fatimah berencana nggak untuk membuat catatan-catatan kecil atau semacam kayak soft reminder gitu Bu ya, agar tidak lupa dengan jadwal yang telah Ibu rencanakan tadi? Iya Bu Tria, rencananya ya saya akan buat catatan-catatan kecil untuk rencana saya ke depannya. Rencana itu lebih tertata lagi dengan apa yang akan saya rencanakan ke depan. Bagus sekali ya Bu Fatimah, semangat terus ya Bu Fatimah, karena semua ilmu yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat. Nah sejauh percakapan kita kali ini ya Bu ya, masih ada nggak yang mengganjal di hati Ibu, atau ada nggak yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin yang ingin sampaikan, mohon maaf kalau ada kemarin kekurangan ya Bu Tria. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Ya, kita sama-sama belajar. Tugas Bu Tria mungkin untuk mengingatkan kami ya. Itu aja Bu Tria. Ya, baik Bu Fatimah, semoga dari kegiatan yang kita lakukan ini ya Bu, dari kegiatan tahap observasi dan sekarang pasca observasi, semoga ada manfaatnya untuk Bu Fatimah, untuk Tria, dan semoga kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita, terutama untuk pembelajaran diferensiasi dan PSE bisa kita terapkan ya Bu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fatimah yang telah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih ya. Sama-sama ya Bu Fatimah. Terima kasih.